Nusantara kalau atau ngelihat dari IKN. sini saya kira Penolakan memang itu sebelumnya disampaikan potensi oleh menangnya partai ada, yang tapi tergabung jangan lupa dalam bahwa koalisi Anies Baswedan yakni pengaruh PKS. Menurut Jokowi, pernyataan tersebut boleh-boleh saja, namun ia mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa di sisi lain pihak istana terhadap proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? Ketimpangan Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. Juga ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain selain Jawa, juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga yang 17.000 yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Pres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan itu, hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa rekaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Joko Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel dan merasakan betul kondisi perpolitikan saat ini cerminan masa Orde Baru. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Tanggapan itu disampaikan oleh Jokowi selesai menghadiri acara gerakan tanam pohon bersama di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu 20 pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab.
yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan haku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Himbauan khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak? Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Ada salah satu parpol yang kampanyenya Ya, itu benar, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan Pak, gimana itu? Melahirkan ketimpangan Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin ya. Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang. Syaiqo mengatakan sejak awal partainya menolak RUU. PKS pun dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara karena kick-off kampanye nasional. Syaiqo menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Satu di antaranya terkait dengan sejarah. Ia menuturkan bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya timbangan yang penting sebelum memindahkan ibu kota. Menurut Syaiqo, nilai-nilai historis bangsa tersebut tak mungkin diabaikan. Alasan kedua, diungkapkan Syaiqo yakni terkait dengan pembangunan. PKS pun memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Namun demikian, alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Syaiqo berpandangan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antar generasi. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara. PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan di-stop, hanya saja ekonomi. Tentu kita dengan konsep, maksud kami hal yang dikatakan oleh Syaiqo, konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang turut diusung PKS mengatakan Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Namun pemerataan tersebut bukan dengan pembangunan hanya di suatu kawasan. Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024. Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para pakar, juga dari mayoritas suara publik? Maka PKS saat itu mengambil sikap
untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota. Pertanyaan adalah, mengapa Jakarta tetap sebagai ibu kota negara? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, argumen historis bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan juga peristiwa-peristiwa bersejarah. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan. Dalam dua adalah argumen keadilan dan pemerataan di seluruh kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan. Itu argumen yang tidak tepat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Caimin berujar PKB akan tetap mendukung ibu kota negara IKN pindah dari DKI Jakarta. Terlebih lagi pembangunan tersebut juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan koalisinya Partai Keadilan Jakarta sebagai ibu kota. Meski demikian, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik atau parpol. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan jika partainya memenangi pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap berada di DKI Jakarta. Yang menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota, salah satunya karena pertimbangan sejarah. Tetap dilanjutkan. Menurutnya IKN akan dijadikan kota untuk pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya, calon presiden yang diusung PKS dan tersebut disampaikan Anies dalam acara Dialog November 2023. Mulanya panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidaklah tepat. Menurut Anies, jika ingin kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan tersebut sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Sebelumnya, PKS berharap Anies Baswedan tak Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku pada Minggu 26 November. Syahiku mengatakan pembatalan IKN jadi ibu kota Indonesia baru merupakan suara PKS. Ia berharap suara tersebut bisa memilih enggan menanggapi sikap PKS. Menurut Gibran, sikap PKS yang menolak pemindahan ibu kota merupakan sebuah masukan. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat ditampung. Sementara itu, partai pengusung Gibran yakni Gerindra mengatakan PKS bisa mengubah undang-undang mengenai IKN jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan jika Gerindra bertekad untuk melanjutkan proyek IKN. Hal itu karena IKN merupakan program yang sudah berkelanjutan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. Pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan.
keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan Jakarta sebagai ibu kota jika Anies terpilih jadi presiden. Berbeda dengan kubu Anies, Ganjar justru berjanji akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 27 November. Menurut Ganjar, Undang-Undang IKN sudah disepakati, sehingga seluruh pejabat wajib untuk melaksanakannya. Ganjar juga memberikan jawaban serupa saat ditanya soal setuju atau tidak jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan dan ibu kota Republik Indonesia ke IKN. Caimin mengatakan PKB akan tetap mendukung ibu kota Republik Indonesia pindah ke IKN. Pernyataan itu disampaikan Caimin seusai menghadiri rapat koordinasi penegakan hukum terpadu Bawaslu Republik Indonesia Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan. Ia tidak sependapat dengan PKS yang menginginkan penolakan pemindahan ibu kota jika Anies Caimin menang Pilpres 2024. Sementara itu sebelumnya PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Syaihu berharap Anies menolak pemindahan ibu kota ke IKN jika menang Pilpres 2024. Meski demikian, Syaihu menyebut partainya tidak akan menghentikan pembangunan IKN. PKS berharap upaya pemindahan ibu kota Nusantara 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Syaihu. Keinginan pembatalan IKN itu merupakan Syaihu menerangkan aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar beserta partai-partai di Koalisi Perubahan. Ia menegaskan PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024 mendatang. Meski tak setuju dengan pemindahan ibu kota, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN. Di sisi lain, Partai Demokrat bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, pembatalan IKN jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan bahwa pembangunan IKN di era pemerintah Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah 2 November. Menurut Anies, pembangunan IKN tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan. Pembangunan IKN itu justru menimbulkan masalah baru di Indonesia. Hal itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo Kamis 23 November. Gibran menyampaikan dirinya bakal menerima masukan dari semua pihak saat menjadi wakil presiden nanti, termasuk kritikan mengenai pembangunan IKN. Juru bicara Anies Baswedan, Zulfikar Amir, menyebut tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di dunia. Lanjutnya, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Karena itu dianggapnya bukan membangun ibu kota baru yang mestinya dilakukan, tetapi membangun Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Anies menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan, namun justru membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Dewan Pakar Timnas Amin ini menjelaskan program tersebut yang akan dilakukan Amin. Strategi pemerataan yang akan dilakukan melalui pembangunan setidaknya 14 kota di Indonesia. Kota kecil ini akan dibangun menjadi kota menengah dan kota menengah akan dibangun menjadi kota besar. Misalnya Medan, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan sebagainya. Pembangunan air dan perumahan. Zulfikar menambahkan pembangunan perkotasi. Pemerintah dengan program pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih merata dan setara, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa. Presiden Jokowi, penolakan itu sebelumnya disampaikan oleh partai yang tergabung dalam koalisi Anies Baswedan, yakni PKS. Menurut Jokowi, pernyataan tersebut boleh-boleh saja. Per 3 tahun 2022. November, Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain, pihak istana melalui koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap proyek IKN. Sebagai janji politik jelang Pilpres,
Kan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan ada undang-undangnya, sudah ada undang. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi kita miliki. 58 juga ada pertumbuhan ekonomi. Kita harapkan itu. Jadi yang 17.000 yang pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira jangka panjang. Yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Pres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud, Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab. Yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2000 Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Himbauan khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide Pak, ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak mau pindah ke itu IKN. berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya.
Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Sentris, karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% berupa Undang-Undang ada Nomor di Pulau 3 Jawa. Tahun 2022. 17.000. Pernyataan itu disampaikan Yang lainnya Jokowi saat mestinya ditemui kan di kawasan ada industri Pulau Gedung Rabu 29 November. Di sisi lain, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan Bu. Ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa. Yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang. Pak, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP Taman Suara Masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Presiden Joko Widodo memberikan respon seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel dan merasakan betul kondisi perpolitikan saat ini cerminan masa Orde Baru. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November.
Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab. Yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati itu, hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, Bu Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Buat khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide Pak, ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak mau pindah Ya, ke itu IKN. berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin ya. Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat, dari 17.000 pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi persen ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Saiku mengatakan sejak awal partainya menolak RUU IKN. PKS bersikukuh agar DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. PKS pun dengan tegas menolak kick-off kampanye nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November 2023. Antaranya terkait dengan sejarah. Yang menuturkan bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya pun dilahirkan di Jakarta. Saiku berpandangan aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan ibu kota. Menurut Saiku, nilai-nilai historis bangsa tersebut tak mungkin diabaikan. Alasan kedua, diungkapkan Saiku yakni terkait dengan pembangunan. PKS pun memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Namun demikian, alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Saiku berpandangan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antar generasi dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Sikap terhadap pemindahan ibu kota ini juga senada dengan adanya penolakan fraksi PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan di-stop. Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep, maksud kami hal yang dikatakan oleh Saiku, konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Salah satu rekam jejak PKS di parlemen
yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Pemerintah mengajukan RUU IKN memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana dari para pakar, dari akademisi, dari aktivis lingkungan, dan juga dari mayoritas suara publik, maka PKS saat itu mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Tentu yang jadi pertanyaan adalah mengapa Jakarta tetap sebagai ibu kota negara? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, argumen historis. Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan juga peristiwa-peristiwa bersejarah bangsa lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan. Yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and character building. Alasan kedua adalah argumen pembangunan. Kami sepakat bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan kata sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan, itu argumen yang tidak tepat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin masih mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tersebut juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan koalisinya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, di mana PKS menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota. Meski demikian, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik atau parpol. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan jika partainya memenangi pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap berada di DKI Jakarta. Ia menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota, salah satunya karena pertimbangan sejarah. Tetap dilanjutkan. Menurutnya IKN akan dijadikan kota untuk pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya calon presiden yang diusung PKS dan itu disampaikan Anies dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu 22 November 2023. Mulanya panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan. Anies mengatakan alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidaklah tepat. Menurut Anies, jika ingin memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan tersebut sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Sebelumnya, PKS berharap Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku pada Minggu 26 November. Syahiku mengatakan pembatalan IKN jadi ibu kota Indonesia baru merupakan suara PKS. Memilih enggan menanggapi sikap PKS. Menurut pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Senin 27 November. Gibran hanya mengatakan bahwa masukan itu diterima untuk ditampung. Sementara itu, partai pengusung Gibran yakni Gerindra mengatakan PKS bisa mengubah undang-undang mengenai
IKN jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan jika Gerindra bertekad untuk Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru Jakarta sebagai ibu kota jika Anies terpilih jadi presiden. Berbeda dengan kubu Anies, Ganjar justru berjanji akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur. Pernyataan IKN sudah disepakati, sehingga seluruh pejabat wajib untuk melaksanakannya. Ganjar juga memberikan jawaban serupa saat ditanya soal setuju atau tidak jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin tak setuju dengan yang disampaikan oleh PKS soal penolakan pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke IKN. Caimin mengatakan PKB akan tetap mendukung ibu kota Republik Indonesia pindah ke IKN. Pernyataan itu disampaikan Caimin seusai menghadiri rapat koordinasi penegakan hukum terpadu Bawaslu Republik Indonesia Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan 24. Sementara itu terkait penolakan PKS, Caimin menilai hal itu wajar dan merupakan otoritas partai politik. Sebelumnya PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Syaihu berharap Anies menolak pemindahan ibu kota ke IKN jika menang Pilpres 2024. Meski demikian, Syaihu menyebut partainya tidak akan menghentikan pembangunan IKN. PKS berharap upaya pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak dilanjutkan jika Anies Baswedan terpilih jadi Presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November. Menurut Syaihu, keinginan pembatalan IKN itu merupakan suara dari PKS yang diharapkan bisa diakomodir oleh Anies. Syaihu menerangkan aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar beserta partai-partai di Koalisi Perubahan. Ia menegaskan PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024 mendatang. Meski tak setuju dengan pemindahan ibu kota, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN. Di sisi lain, Partai Demokrat menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS. Menurut Demokrat, pembatalan pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, pembatalan IKN susah terrealisasi karena sejumlah infrastruktur sudah terbangun. Sehingga jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Jokowi justru menciptakan ketimpangan dengan daerah lain.
Pernyataan itu disampaikan oleh Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Rabu 22 November. Menurut itu justru menimbulkan masalah baru di Indonesia. Saat dimintai, hal itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo Kamis 23 November. Pembangunan IKN. Juru bicara Anies Baswedan Zulfikar Amir menyebut bahwa proyek IKN memiliki cacat logika. Alasannya, walaupun tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di dunia. Lanjutnya, pemerataan yang mestinya dilakukan, tetapi membangun kota-kota yang sudah ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, namun justru membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Dewan Pakar Timnas Amin ini menjelaskan program tersebut berupa Undang-Undang Nomor 3 Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingat dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat ada undang-undangnya. Sudah justru kebalikannya. Kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi yang 17.000 yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Taman Suara Masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Presiden Joko Widodo memberikan respon seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel dan merasakan betul kondisi perpolitikan saat ini cerminan masa Orde Baru. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Dan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan itu, hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden, Jokowi berlangsung demokratis. Nusron di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Joko Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya sentris, karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk, populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Saiku mengatakan sejak awal partainya menolak RUU IKN. PKS bersikukuh agar DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. PKS pun dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara ke kawasan Kalimantan. Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Saiku dalam acara kick-off kampanye nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November 2023. Saiku menilai Jakarta masih layak menyandang terkait dengan sejarah.
yang menuturkan bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya pun dilahirkan di Jakarta. Syahiku berpandangan aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan ibu kota. Menurut Syahiku, nilai-nilai historis bangsa tersebut tak mungkin diabaikan. Alasan kedua, diungkapkan Syahiku yakni terkan di seluruh Indonesia. Namun demikian, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat. Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Syahiku berpandangan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antar generasi. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara di Pulau PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan di-stop. Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep, maksud kami hal yang dikatakan oleh Syahiku, konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang turut diusung PKS mengatakan Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para pakar, dari akademisi, dari aktivis lingkungan, dan juga dari mayoritas suara publik sahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Tentu yang jadi pertanyaan adalah mengapa Jakarta tetap sebagai ibu kota negara? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, argumen historis. Sedangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda, tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and character building. Alasan kedua adalah argumen pembangunan. Kami sepakat bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan. Itu argumen yang tidak tepat. Caimin berujar PKB akan tetap mendukung ibu kota negara IKN pindah dari DKI Jakarta. Terlebih lagi pembangunan tersebut juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan koalisinya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jakarta sebagai ibu kota. Meski demikian, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik atau parpol. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan jika partainya memenangi pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap berada di DKI Jakarta. Yang menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota, salah satunya karena pertimbangan sejarah dilanjutkan. Menurutnya IKN akan dijadikan kota untuk pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya calon presiden yang diusung PKS dan PKB Anies Baswedan juga pun disampaikan Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu 22 November 2023. Mulanya panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan.
Anies mengatakan alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidaklah tepat. Menurut Anies, jika ingin memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan tersebut sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming enggan menanggapi sikap PKS soal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebelumnya PKS berharap Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu pada Minggu 26 November. Syaihu mengatakan pembatalan IKN jadi Ibu Kota Indonesia Baru merupakan suara PKS. Ia berharap suara tersebut bisa diakomodir oleh Anies Baswedan. Ditemui secara terpisah, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming memilih enggan menanggapi sikap PKS. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Senin 27 November. Gibran hanya mengatakan bahwa masukan itu diterima untuk ditampung. Sementara itu, partai pengusung Gibran yakni Gerindra mengatakan PKS bisa mengubah undang-undang mengenai IKN jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan jika Gerindra bertekad untuk melanjutkan proyek IKN. Hal itu karena IKN merupakan program yang sudah berkelanjutan. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melakukan IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan, Presiden Joko Widodo. Menurut Anies, tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Capres Ganjar Pranowo menanggapi kritikan yang dilontarkan Anies Baswedan soal pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya Anies mengkritik keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru Jakarta sebagai ibu kota jika Anies terpilih jadi presiden. Berbeda dengan kubu Anies, Ganjar justru berjanji akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur yang IKN sudah disepakati, sehingga seluruh pejabat wajib untuk melaksanakannya. Ganjar juga memberikan jawaban serupa saat ditanya soal setuju atau tidak jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan dan ibu kota Republik Indonesia ke IKN. Caimin mengatakan PKB akan tetap mendukung Ibu Kota Republik Indonesia pindah ke IKN Indonesia Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan 24. Sementara itu terkait penolakan PKS, Caimin menilai hal itu wajar dan merupakan otoritas partai politik. Sebelumnya PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu Pres 2024. PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024. Meski demikian, Syaihu menyebut partainya tidak akan menghentikan pembangunan IKN. PKS berharap upaya pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak dilanjutkan jika Anies Baswedan terpilih jadi Presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November. Menurut Syaihu, keinginan pembatalan IKN itu merupakan Syaihu menerangkan aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar beserta partai-partai di Koalisi Perubahan Pileg 2024 mendatang.
Meski tak setuju dengan pemindahan ibu kota, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN. Di sisi lain, Partai Demokrat menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS. Menurut Demokrat, pembatalan pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, pembatalan IKN susah terrealisasi karena sejumlah infrastruktur sudah terbangun. Sehingga jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik pemerintah soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Anies mengatakan bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Jokowi justru menciptakan ketimpangan dengan daerah lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Rabu 22 November. Menurut Anies, pembangunan IKN tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan. Pembangunan IKN itu justru menimbulkan masalah baru di Indonesia. Hal itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo Kamis 23 November. Pembangunan IKN. Juru bicara Anies Baswedan, Zulfikar Amir, tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di dunia. Lanjutnya, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Karena itu dianggapnya bukan membangun ibu kota baru yang mestinya dilakukan, tetapi membangun kota-kota yang sudah ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan, namun justru membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Dewan Pakar Timnas Amin ini menjelaskan program tersebut yang akan dilakukan Amin. Strategi pemerataan yang akan dilakukan melalui pembangunan setidaknya 14 kota di Indonesia. Kota kecil ini akan dibangun menjadi kota menengah dan kota menengah akan dibangun menjadi kota besar. Misalnya Medan, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan sebagainya. Pembangunan urban ini mencakup 3 infrastruktur, yakni transportasi publik, sistem pengelolaan air, dan perumahan. Zulfikar menambahkan pembangunan perkotaan seluruh Indonesia ini akan diselaraskan dengan program reindustrialisasi. Pemerintah Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di wilayah urban seluruh Indonesia. Dengan program urbanisasi dan reindustrialisasi yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, menurutnya Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih merata dan setara, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo menanggapi penolakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Penolakan itu sebelumnya disampaikan oleh partai yang tergabung dalam koalisi Anies Baswedan, yakni PKS. Menurut Jokowi, pernyataan tersebut boleh-boleh saja per 3 tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana? Ketimpangan Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa.
yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Ya. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024, Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 20 suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel menanggapi kritikan dari ketua partainya. Jokowi hanya tersenyum. Kata Timur, Rabu 29 November, pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab. Dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Himbauan khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman.
nyaman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide Pak, ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak mau Ya, pindah ke itu IKN. berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan. Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. Bandung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain ada proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Kan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat, kita miliki 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu yang 17.000 yang pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira jangka panjang. Ya. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Pres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 20 rekaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel dan merasakan betul kondisi perpolitikan saat ini cerminan masa Orde Baru.
Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Tanggapan itu disampaikan Jakarta Timur Rabu 29 November. Pernyataan Megawati, Jokowi menyatakan enggan memperkenalkan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkap Orde Baru itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 20 rekaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Buan khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak mau pindah ke Itu IKN. berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undang. Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik persen ada di Pulau Jawa. Yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Syahiku mengatakan sejak awal partainya menolak RUU IKN. PKS bersikukuh agar DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. PKS pun dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara ke kawasan Kalimantan. Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syahiku dalam acara kick-off kampanye nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November 2023. Antaranya terkait dengan sejarah, yang menuturkan bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya pun dilahirkan di Jakarta. Syahiku berpandangan aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan ibu kota. Menurut Syahiku, nilai-nilai historis bangsa tersebut tak mungkin diabaikan. Alasan di seluruh Indonesia. Namun demikian, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Sikap terhadap pemindahan ibu kota ini juga senada dengan adanya penolakan fraksi PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan di-stop. Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep, maksud kami hal yang dikatakan oleh Syahiku, konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang turut diusung PKS mengatakan, salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Kalimantan Timur, bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para pakar, dari akademisi, dari aktivis lingkungan,
dan sahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Tentu yang jadi argumen historis bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan juga peristiwa-peristiwa bersejarah bangsa lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota kita abaikan dalam rangka nation and character building. Alasan keadilan dan pemerataan di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Namun memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan itu argumen yang tidak tepat. Tersebut juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan koalisinya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, di mana PKS menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota. Meski demikian, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik atau parpol. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan jika partainya memenangi pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap dilanjutkan. Menurutnya, IKN akan dijadikan kota untuk pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya, calon presiden yang diusung PKS dan PKB Anies Baswedan juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu 22 November 2023. Mulanya panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidaklah tepat. Menurut Anies, jika ingin memeratakan Indonesia, kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan tersebut sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Sebelumnya, PKS berharap Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan IKN jika nantinya terpilih jadi Presiden 2024. Indonesia Baru merupakan suara PKS. Ia berharap suara tersebut bisa diakomodir oleh Anies Baswedan. Ditemui secara terpisah, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming memilih enggan menanggapi sikap PKS. Menurut Gibran, sikap PKS yang menolak pemindahan ibu kota merupakan sebuah masukan. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Senin 27 November. Gibran hanya mengatakan bahwa masukan itu diterima untuk ditampung jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan jika Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan.
Capres Ganjar Pranowo menanggapi kritikan yang dilontarkan Anies Baswedan soal pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya, Anies mengkritik keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru. Partai koalisi Anies yakni PKS bahkan berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota. PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika Anies terpilih jadi presiden. Berbeda dengan kubu Anies, Ganjar justru berjanji akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur dan IKN sudah disepakati sehingga seluruh pejabat wajib untuk melaksanakannya. Ganjar juga memberikan jawaban serupa saat ditanya soal setuju atau tidak jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta, Indonesia, Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan. Ia tidak sependapat dengan PKS yang menginginkan penolakan pemindahan ibu kota jika Anies Caimin menang Pilpres 2024. Sementara itu terkait penolakan PKS, Caimin menilai hal itu wajar dan merupakan otoritas partai politik. Sebelumnya PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota. Pernyataan Pilpres 2024. PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024. PKS berharap upaya pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak dilanjutkan jika Anies Baswedan terpilih jadi Presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November. Menurut Syaihu, keinginan pembatalan IKN itu merupakan suara dari PKS yang diharapkan bisa diakomodir oleh Anies. Syaihu menerangkan aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar beserta partai-partai di Koalisi Perubahan. Ia menegaskan PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024 mendatang. Di sisi lain, Partai Demokrat menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS. Menurut Demokrat, pembatalan pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakuma. Jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Jokowi justru menciptakan ketimpangan dengan daerah lain. Pernyataan itu disampaikan oleh 2 November. Menurut Anies, pembangunan IKN tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan. Pembangunan IKN itu justru menimbulkan masalah baru di Indonesia. Saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Anies itu, Gibran memilih tidak mau. Gibran ogah menanggapi kritikan Anies soal IKN. Hal itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo Kamis 23 November. Pembangunan IKN. Juru bicara Anies Baswedan tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsen maju di dunia. Lanjutnya, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Karena itu dianggapnya bukan membangun ibu kota baru yang mestinya dilakukan, tetapi membangun kota-kota yang sudah ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Dan strategi pemerataan yang akan dilakukan melalui pembangunan setidaknya 14 kota di Indonesia. Kota kecil ini akan dibangun menjadi kota menengah dan kota menengah akan dibangun menjadi kota besar. Misalnya Medan, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan sebagainya. Pembangunan urban ini mencakup 3 infrastruktur, yakni transportasi publik, sistem pengelolaan air, dan perumahan. Zulfikar menambahkan pembangunan perkotaan seluruh Indonesia ini akan diselaraskan dengan program reindustrialisasi. Dengan program urbanisasi dan reindustrialisasi yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, menurutnya Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih merata dan setara, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa. Penolakan itu sebelumnya disampaikan oleh partai yang tergabung dalam koalisi Anies Baswedan yakni PKS. Per 3 tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November.
Di sisi lain, pihak istana melalui koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira jangka panjang. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel dan merasakan betul kondisi perpolitikan saat ini cerminan masa Orde Baru. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP aman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan.
Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide, Pak, ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak mau pindah Ya, ke itu IKN. berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada. Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. Berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris pada proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat, kita miliki 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain, juga harapan itu. Jadi juga penduduk, populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa. Yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo Pres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini.
Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini kan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel dan merasakan betul kondisi perpolitikan saat ini cerminan masa Orde Baru. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Tanggapan itu disampaikan oleh Jokowi selesai menghadiri acara gerakan tanam pohon bersama di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta. Pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Sentris, karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa, 58%. Dan ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan sehari 2 hari atau setahun 2 tahun jangka panjang. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syahiku menilai DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia. Ahmad Syahiku mengatakan sejak awal partainya menolak RUU IKN. PKS bersikukuh agar DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. Acara kick-off kampanye nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November 2023. Syahiku menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Satu di antaranya terkait dengan sejarah. Ia menuturkan bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan, pertimbangan yang penting sebelum memindahkan ibu kota. Menurut Syahiku, nilai-nilai historis bangsa tersebut tak mungkin diabaikan. Alasan di seluruh Indonesia. Namun demikian, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat. Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Syahiku berpandangan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antar generasi. Hal ini penting demi keberlanjutan dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Sikap terhadap pemindahan ibu kota ini juga senada dengan adanya penolakan fraksi PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan di-stop. Hanya saja,
Setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep, maksud kami hal yang dikatakan oleh Syahiku, konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang turut diusung PKS mengatakan Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Namun pemerataan tersebut bukan dengan pembangunan hanya di suatu kawasan. Salah masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Kalimantan Timur, bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para pakar, dari akademisi, dari aktivis lingkungan, dan juga dari mayoritas suara publik, maka PKS saat itu mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Pertanyaan adalah, mengapa Jakarta tetap sebagai ibu kota negara? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, argumen historis bahwa akan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan juga peristiwa-peristiwa bersejarah. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and character building. Alasan kedua adalah argumen pembangunan. Kami sepakat bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh kota. Sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan, itu argumen yang tidak tepat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Caimin berujar PKB akan tersebut juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan koalisinya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jakarta sebagai ibu kota. Meski demikian, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik atau parpol. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan jika partainya memenangi pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap berada di DKI Jakarta yang mengarah. Tetap dilanjutkan. Menurutnya IKN akan dijadikan kota untuk pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya, calon presiden yang diusung PKS dan PKB Anies Baswedan juga sempat disampaikan Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu 22 November 2023. Mulanya panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan. Anies mengatakan alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidaklah tepat. Menurut Anies, jika ingin memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan tersebut sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming enggan menanggapi sikap PKS soal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebelum pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku pada Minggu 26 November. Syahiku mengatakan pembatalan IKN jadi Ibu Kota Indonesia Baru merupakan suara PKS. Ia berharap suara tersebut bisa diakomodir oleh Anies Baswedan. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Senin 27 November.
Gibran hanya mengatakan bahwa masukan itu diterima untuk jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan jika Gerindra bertekad untuk melanjutkan proyek IKN. Hal itu karena IKN merupakan program yang sudah berkelanjutan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Capres Ganjar Pranowo menanggapi kritikan yang dilontarkan Anies Baswedan soal pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya Anies mengkritik keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru. Partai koalisi Anies yakni PKS bahkan berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota. PKS berjanji akan mempertahankan proyek IKN di Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 27 November. Menurut Ganjar, Undang-Undang IKN sudah disepakati, sehingga ditanya soal setuju atau tidak jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin tak setuju dengan yang disampaikan oleh PKS soal penolakan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke IKN. Caimin mengatakan PKB akan tetap mendukung Ibu Kota Republik Indonesia pindah ke IKN. Pernyataan itu disampaikan Caimin seusai menghadiri rapat koordinasi penegakan hukum terpadu Bawaslu Republik Indonesia Senin 27 November. Ia tidak sependapat dengan PKS yang menginginkan penolakan pemindahan ibu kota jika Anies Caimin menang Pilpres 2024. Sementara itu terkait penolakan PKS, Caimin menilai hal itu wajar dan merupakan otoritas partai politik. Sebelumnya PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Syaihu berharap Anies menolak pemindahan ibu kota ke IKN jika menang Pilpres 2024. PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024. Meski demikian, Syaihu menyebut partainya tidak akan menghentikan pembangunan IKN 24. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November. Menurut Syaihu, keinginan pembatalan IKN itu merupakan suara dari PKS yang diharapkan bisa diakomodir oleh Anies. Syaihu menerangkan aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar beserta partai-partai di Koalisi Perubahan. Ia menegaskan PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024 mendatang. Meski tak setuju dengan pemindahan ibu kota, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN. Di sisi lain, Partai Demokrat menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS. Menurut Demokrat, pembatalan pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, pembatalan IKN susah terrealisasi karena sejumlah infrastruktur sudah terbangun.
sehingga jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Capres dari koalisi bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Jokowi justru menciptakan ketimpangan dengan daerah lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Rabu 22 November. Menurut Anies, pembangunan IKN tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan. Pembangunan IKN itu justru menimbulkan masalah baru di Indonesia. Saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Anies itu, Gibran memilih tidak mau. Gibran ogah menanggapi kritikan Anies soal IKN. Gibran menyampaikan dirinya bakal menerima masukan dari pembangunan IKN. Juru bicara Anies Baswedan, Zulfikar Amir, menyebut bahwa proyek IKN memiliki cacat logika. Alasannya, walaupun tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di dunia. Lanjutnya, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Karena itu dianggapnya bukan membangun ibu kota baru yang mestinya dilakukan, tetapi membangun kota-kota yang sudah ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan, namun justru membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Dewan Pakar Timnas Amin ini menjelaskan program tersebut yang akan dilakukan Amin akan dibangun menjadi kota menengah dan kota menengah akan dibangun menjadi kota besar. Misalnya Medan, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Laan Air, dan Perumahan. Zulfikar menambahkan pembangunan perkotaan seluruh Indonesia ini akan diselaraskan dengan program reindustrialisasi. Pemerintah Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di wilayah urban seluruh Indonesia. Dengan program urbanisasi dan reindustrialisasi yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, menurutnya Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo menanggapi penolakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara. Menurut Jokowi, pernyataan tersebut boleh-boleh saja. Namun ia mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? Melahirkan ketimpangan. 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000 yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan jangka panjang.
yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara rapat koordinasi nasional. Seperti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap ada salah satu parpol yang kampanyenya ya itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan. Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. 17.000 pulau yang kita miliki berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingat dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah justru kebalikannya. Kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB kita miliki. 58% juga ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain selain Jawa, juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi yang 17.000 yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana.
Tapi ini kan memang tidak sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Pak, izin, Pak. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan berlangsung demokratis. Kuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini kan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel menanggapi kritikan dari ketua partainya Jokowi hanya Jakarta Timur Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku. Buan khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide Pak, ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak mau pindah ke Ya, itu IKN. berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan. Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia. Dari 17.000 pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk
Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa. Yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemeran. Titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syahiku menilai DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia. Ahmad Syahiku mengatakan PKS pun dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara ke kawasan Kalimantan. Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syahiku dalam acara kick-off kampanye nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November 2023. Syahiku menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Satu di Jakarta, Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya pun dilahirkan di Jakarta. Syahiku berpandangan aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan ibu kota. Menurut Syahiku, nilai-nilai historis bangsa tersebut tak mungkin diabaikan. Alasan kedua, diungkapkan Syahiku di seluruh Indonesia. Namun demikian, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat. Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Syahiku berpandangan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antar generasi. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Sikap terhadap pemindahan ibu kota ini juga senada dengan adanya penolakan fraksi PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan di-stop. Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang turut diusung PKS mengatakan, Indonesia butuh pemerataan. Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024. Pemerintah mengajukan RUU IKN memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, juga dari mayoritas suara publik, maka PKS saat itu mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Tentu yang jadi argumen historis bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan juga peristiwa-peristiwa bersejarah bangsa lainnya dilahirkan di Jakarta. Negara ini ditempatkan, ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita. Dua adalah argumen pembangunan. Kami sepakat bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan. Itu argumen yang tidak tepat. Caimin berujar PKB akan tetap mendukung ibu kota negara IKN pindah dari DKI Jakarta. Terlebih lagi pembangunan tersebut juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan koalisinya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, di mana PKS menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota. Meski demikian, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik atau parpol. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan jika partainya memenangi pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap berada di DKI Jakarta. Yang menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota
Salah satunya karena pertimbangan sejarah dilanjutkan. Menurutnya IKN akan dijadikan kota untuk pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya calon presiden yang diusung PKS dan tersebut disampaikan Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu 22 November 2023. Mulanya panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan. Anies mengatakan memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan tersebut sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Sebelumnya, PKS berharap Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan IKN jika nantinya terpilih jadi Presiden 2024. Indonesia Baru merupakan suara PKS. Ia berharap suara tersebut bisa diakomodir oleh Anies Baswedan. Ditemui secara terpisah, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming memilih enggan menanggapi sikap PKS. Menurut Gibran, sikap PKS yang menolak pemindahan ibu kota merupakan sebuah masukan. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Senin 27 November. Gibran hanya mengatakan bahwa masukan itu diterima untuk ditampung. Sementara itu, partai pengusung Gibran yakni Gerindra mengatakan PKS bisa mengubah undang-undang mengenai IKN jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan Gerindra bertekad untuk melanjutkan proyek IKN. Hal itu karena IKN merupakan program yang sudah berkelanjutan. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia pindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Capres Ganjar Pranowo menanggapi kritikan yang dilontarkan Anies Baswedan soal pembangunan ibu kota Nusantara. Sebelumnya, Anies mengkritik keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru Jakarta sebagai ibu kota jika Anies terpilih jadi presiden. Berbeda dengan kubu Anies, Ganjar justru berjanji akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 27 November. Menurut Ganjar, undang-undang ditanya soal setuju atau tidak jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan dan ibu kota Republik Indonesia ke IKN. Caimin mengatakan PKB akan tetap mendukung ibu kota Republik Indonesia pindah ke Indonesia Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan. Ia tidak sependapat dengan PKS yang menginginkan penolakan pemindahan ibu kota jika Anies Caimin menang Pilpres 2024. Sementara itu terkait penolakan PKS, Caimin menilai hal itu wajar dan merupakan otoritas partai politik. Sebelumnya PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota. Pilpres 2024. PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024. PKS berharap upaya pemindahan ibu kota Nusantara atau IKN tidak dilanjutkan jika Anies Baswedan terpilih jadi presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan Syaihu. Keinginan pembatalan IKN itu merupakan suara dari PKS yang diharapkan bisa diakomodir oleh Anies. Ia menegaskan PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024 mendatang.
Meski tak setuju dengan pemindahan ibu kota, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN. Di sisi lain, Partai Demokrat menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS. Menurut Demokrat, pembatalan pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, pembatalan IKN susah terrealisasi karena sejumlah infrastruktur sudah terbangun. Sehingga jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Jokowi justru menciptakan ketimpangan dengan daerah lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Rabu 22 November. Menurut Anies, pembangunan IKN tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan. Pembangunan IKN itu justru menimbulkan masalah baru di Indonesia. Saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Anies itu, Gibran memilih tidak mau. Gibran ogah menanggapi kritikan Anies soal IKN. Hal itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo Kamis 23 November. Gibran menyampaikan dirinya bakal menerima masukan dari semua pihak saat menjadi wakil presiden nanti, termasuk kritikan mengenai pembangunan IKN. Juru bicara Anies Baswedan, Zulfikar Amir, menyebut bahwa proyek IKN memiliki cacat logika. Alasannya, walaupun tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di dunia. Lanjutnya, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Karena itu dianggapnya bukan membangun ibu kota baru. Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Strategi pemerataan yang akan dilakukan melalui pembangunan setidaknya 14 kota di Indonesia. Kota kecil ini, Makassar, Manado, dan sebagainya. Pembangunan urban ini mencakup 3 infrastruktur, yakni transportasi publik, sistem pengelolaan air, dan perumahan. Zulfikar menambahkan, pembangunan perkotaan seluruh Indonesia ini akan diselaraskan dengan program reindustrialisasi, dengan program urbanisasi dan reindustrialisasi yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia. Menurutnya, Indonesia akan mengalami. Presiden Joko Widodo menanggapi penolakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut Jokowi, pernyataan tersebut boleh-boleh saja, namun ia mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Di sisi lain, pihak istana melalui koordinator staf khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingat dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita juga ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan jangka panjang.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini kan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024, Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP aman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Bu Orba. Ia kemudian berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak mau pindah ke Itu IKN. berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan. Ketimpangan Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin ya. Jawa sentris, tapi ingin Indonesia. Dari 17.000 pulau yang kita miliki. berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Tidak ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% juga ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain selain Jawa, juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang 17.000. Yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak
sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Pak, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP rekaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap. Ada salah satu parpol yang kampanyenya Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan. Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa. Yang 17.000 yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak
sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syahiku menilai DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia. Ahmad Syahiku mengatakan PKS pun dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara ke kawasan Kalimantan. Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syahiku dalam acara kick-off kampanye nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November 2023. Antaranya terkait dengan sejarah. Yang menuturkan bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan pertimbangan yang penting sebelum memindahkan ibu kota. Menurut Syahiku, nilai-nilai historis bangsa tersebut tak mungkin diabaikan di seluruh Indonesia. Namun demikian, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. PKS menolak pemindahan ibu kota negara PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep, maksud kami hal yang dikatakan oleh Syahiku, konsep green economy karena memang di sana Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Namun pemerataan tersebut bukan dengan pembangunan hanya di suatu kawasan. Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Pemerintah mengajukan RUU IKN memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat juga dari mayoritas suara publik, maka PKS saat itu mengambil sikap untuk menolak PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak. Pertanyaan adalah, mengapa Jakarta tetap sebagai ibu kota negara? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, argumen historis. Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota kita abaikan dalam rangka nation and character building. Alasan keadilan dan pemerataan di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Namun memindahkan ibu kota. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin masih mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tersebut juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan koalisinya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, di mana PKS menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota. Meski demikian, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik atau parpol. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan jika partainya memenangi pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap berada di DKI Jakarta. Yang menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota, salah satunya karena pertimbangan sejarah. Meski demikian, ia menekankan bahwa pembangunan IKN bakal PKB Anies Baswedan juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Hal tersebut November 2023. Mulanya panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan. Anies mengatakan alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidaklah tepat. Menurut Anies, jika ingin kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan tersebut sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Sebelumnya, PKS berharap Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan IKN jika nantinya terpilih jadi presiden 2024.
Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu pada Minggu 26 November. Syaihu mengatakan pembatalan IKN jadi ibu kota Indonesia baru merupakan suara PKS. Ia berharap suara tersebut bisa diakomodir oleh Anies Baswedan. Ditemui secara terpisah, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Senin 27 November. Gibran hanya mengatakan bahwa masukan itu diterima untuk ditampung. Sementara itu, partai pengusung Gibran yakni Gerindra mengatakan PKS bisa mengubah undang-undang mengenai IKN jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan jika Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Capres Ganjar Pranowo menanggapi kritikan yang dilontarkan Anies Baswedan soal pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebelumnya Anies mengkritik keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru. Partai koalisi Anies yakni PKS Jakarta sebagai ibu kota jika Anies terpilih jadi presiden. Berbeda dengan kubu Anies, Ganjar justru berjanji akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 27 November. Menurut Ganjar, undang-undang ditanya soal setuju atau tidak jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin tak setuju dengan yang disampaikan oleh PKS soal penolakan pemindahan Ibu Kota Republik Indonesia ke IKN. Caimin mengatakan PKB akan tetap mendukung Ibu Kota Republik Indonesia pindah ke Indonesia Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan. Ia tidak sependapat dengan PKS yang menginginkan penolakan pemindahan ibu kota jika Anies Caimin menang Pilpres 2020. Sebelumnya PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Syaihu berharap Anies menolak pemindahan ibu kota ke IKN jika menang Pilpres 2024. Meski demikian, Syaihu menyebut partainya tidak akan menghentikan pembangunan IKN. PKS berharap upaya pemindahan Ibu Kota Nusantara atau 24. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November. Menurut Syaihu, keinginan pembatalan IKN itu merupakan suara dari PKS yang diharapkan bisa diakomodir oleh Anies. Syaihu menerangkan aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar beserta partai-partai di Koalisi Perubahan. Ia menegaskan PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di IKN. Di sisi lain, Partai Demokrat menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS. Menurut Demokrat, pembatalan pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, pembatalan IKN susah terrealisasi karena sejumlah infrastruktur sudah terbangun.
sehingga jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Jokowi justru menciptakan ketimpangan dengan daerah lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Rabu 22 November. Menurut Anies, pembangunan IKN tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan. Pembangunan IKN itu justru menimbulkan masalah baru di Indonesia. Saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Anies itu, Gibran memilih tidak mau. Gibran ogah menanggapi kritikan Anies soal IKN. Hal itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo Kamis 23 November. Pembangunan IKN. Juru bicara Anies Baswedan, Zulfikar Amir, menyebut bahwa proyek IKN memiliki cacat logika. Alasannya, walaupun tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di dunia. Lanjutnya, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Karena itu dianggapnya bukan membangun ibu kota baru yang mestinya dilakukan, tetapi membangun kota-kota yang sudah ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam acara Dialog Terbuka, namun justru membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Dewan Pakar Timnas Amin ini menjelaskan program tersebut yang akan dilakukan Amin. Strategi pemerataan yang akan dilakukan melalui pembangunan setidaknya 14 kota di Indonesia. Kota kecil ini akan dibangun menjadi kota menengah dan kota menengah akan dibangun menjadi kota besar. Misalnya Medan, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Laan Air, dan Perumahan. Zulfikar menambahkan pembangunan perkotaan seluruh Indonesia ini akan diselaraskan dengan program reindustrialisasi. Pemerintah Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di wilayah urban seluruh Indonesia. Dengan program urbanisasi dan reindustrialisasi yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, menurutnya Indonesia akan mengalami. Penolakan itu sebelumnya disampaikan oleh partai yang tergabung dalam koalisi Anies Baswedan, yakni PKS. Nomor 3 tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain, pihak istana melalui koordinator proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga harapan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa. Untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron menegaskan agar jangan Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan seperti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi itu, hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Sentris, karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. Berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain, pihak istana melalui koordinator terhadap proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan boleh. Menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah justru kebalikannya. Kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang juga ada pertumbuhan ekonomi di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang.
yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024, Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP rekaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Tanggapan itu disampaikan oleh Jokowi, Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku. Khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap. Ada salah satu parpol yang kampanyenya ya itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan. Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa. Pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syahiku menilai DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia. Ahmad Syahiku mengatakan PKS pun dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara ke kawasan Kalimantan. Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syahiku dalam acara. Syahiku menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Satu di antaranya terkait dengan sejarah. Ia menuturkan bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya pun dilahirkan di Jakarta. Syahiku berpandangan aspek sejarah harus menjadi perhatian kedua, diungkapkan Syahiku yakni terkait dengan pembangunan. PKS pun memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia.
Namun demikian, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat. Alasan terakhir yakni terkait hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Sikap terhadap pemindahan ibu kota ini juga senada dengan adanya penolakan fraksi PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan di-stop. Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep, maksud kami hal yang dikatakan oleh Syaiko, konsep green economy karena memang di sana Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Namun pemerataan tersebut bukan dengan pembangunan hanya di suatu kawasan. Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Kalimantan Timur, bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para pakar, dari akademisi, dari aktivis lingkungan, dan sahkannya RUU IKN. Sebagai ibu kota negara. Tentu yang jadi argumen historis bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda, tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita. Dua adalah argumen pembangunan. Kami sepakat bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan. Itu argumen yang tidak tepat. Caimin berujar PKB akan tetap mendukung ibu kota negara IKN pindah dari DKI Jakarta. Terlebih lagi pembangunan tersebut juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan Koalisi Jakarta sebagai ibu kota. Meski demikian, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik atau parpol. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaiko mengatakan jika partainya memenangi pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap berada di DKI Jakarta. Yang menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota, salah satunya karena pertimbangan sejarah dilanjutkan. Menurutnya IKN akan dijadikan kota untuk pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya calon presiden yang diusung PKS dan tersebut disampaikan Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu 22 November 2023. Mulanya panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan. Anies mengatakan meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan tersebut sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Sebelumnya, PKS berharap Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan IKN jika nantinya terpilih jadi Presiden 2024. Indonesia Baru merupakan suara PKS. Ia berharap suara tersebut bisa diakomodir oleh Anies Baswedan. Ditemui secara terpisah, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming memilih enggan menanggapi sikap PKS. Menurut Gibran, sikap PKS yang menolak pemindahan ibu kota merupakan sebuah masukan. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Senin 27 November.
Gibran hanya mengatakan bahwa masukan itu diterima untuk jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan jika Gerindra bertekad untuk melanjutkan proyek IKN. Hal itu karena IKN merupakan program yang sudah berkelanjutan. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintah Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Capres Ganjar Pranowo menanggapi kritikan yang dilontarkan Anies Baswedan soal pembangunan ibu kota Nusantara. Sebelumnya Anies mengkritik keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru. Partai koalisi Anies yakni PKS bahkan berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota. PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika Anies terpilih jadi presiden. Berbeda dengan kubu Anies, Ganjar justru berjanji akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur dan IKN sudah disepakati sehingga seluruh pejabat wajib untuk melaksanakannya. Ganjar juga memberikan jawaban serupa saat cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin tak setuju dengan yang disampaikan oleh PKS soal penolakan pemindahan IKN. Pernyataan itu disampaikan Caimin seusai menghadiri rapat koordinasi penegakan hukum terpadu Bawaslu Republik Indonesia Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan. Ia tidak sependapat dengan PKS yang menginginkan penolakan pemindahan ibu kota jika Anies Caimin menang Pilpres 2024. Sementara itu terkait penolakan PKS, Caimin menilai hal itu wajar dan merupakan otoritas partai politik. Sebelumnya PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota. Pilpres 2024. PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024. Meski demikian, Syaihu menyebut partainya tidak akan menghentikan pembangunan IKN 24. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November. Menurut Syaihu, keinginan pembatalan IKN itu merupakan suara dari PKS yang diharapkan bisa diakomodir oleh Anies. Ia menegaskan PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di PN. Di sisi lain, Partai Demokrat menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS. Menurut Demokrat, pembatalan pemindahan ibu kota ini. Menurut Kamhar, pembatalan IKN susah terrealisasi karena sejumlah infrastruktur sudah terbangun. Sehingga jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Jokowi justru menciptakan ketimpangan dengan daerah lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Rabu 22 November. Menurut Anies, pembangunan IKN tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan. Pembangunan IKN itu justru menimbulkan masalah baru di Indonesia. Hal itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo Kamis 23 November. Gibran menyampaikan dirinya bakal menerima masukan dari semua pihak saat menjadi wakil presiden nanti, termasuk kritikan mengenai pembangunan IKN.
Juru bicara Anies Baswedan, Zulfikar Amir, menyebut bahwa proyek IKN memiliki cacat logika. Alasannya, walaupun tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di dunia. Lanjutnya, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Karena itu dianggapnya bukan membangun ibu kota baru yang mestinya dilakukan, tetapi membangun kota-kota yang sudah ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan. Nah, strategi pemerataan yang akan dilakukan melalui pembangunan setidaknya 14 kota di Indonesia. Kota kecil ini akan dibangun menjadi kota menengah dan kota menengah akan dibangun menjadi kota besar. Misalnya Medan, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Laan Air, dan Perumahan. Zulfikar menambahkan pembangunan perkotaan seluruh Indonesia ini akan diselaraskan dengan program reindustrialisasi. Pemerintah Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di wilayah urban seluruh Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih merata dan setara, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo menanggapi penolakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut Jokowi, pernyataan tersebut boleh-boleh saja, namun ia mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris pada proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingat dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah justru kebalikannya. Kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk. Populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang. yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini.
Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan seperti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP aman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku. Himbauan khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak mau pindah ke Ya, itu IKN. berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana sih? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia. Dari 17.000 pulau yang kita miliki. Berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000, Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah justru kebalikannya. Kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat, kita miliki 58% itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan soroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Tanggapan itu disampaikan oleh Jokowi selesai menghadiri acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Himbauan khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap. Ada salah satu parpol yang kampanyenya Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia. Dari 17.000 pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik persen ada di Pulau Jawa. Yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun dua tahun, jangka panjang. Saiku mengatakan sejak awal partainya menolak RUU IKN. PKS bersikukuh agar DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. PKS pun dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara ke kawasan Kalimantan. Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Saiku dalam acara. Saiku menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Satu di antaranya terkait dengan sejarah.
Ia menuturkan bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan, pertimbangan yang penting sebelum memindahkan ibu kota. Menurut Syahiku, nilai-nilai historis bangsa tersebut tak mungkin diabaikan. Alasan di seluruh Indonesia. Namun demikian, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat. Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Syahiku berpandangan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antar generasi. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara di Pulau Si PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN. Jalan di IKN tidak akan di-stop ekonomi. Tentu kita dengan konsep adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Pemerintah mengajukan RUU IKN memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para pakar, dari akademisi, dari aktivis lingkungan, dan juga dari mayoritas suara publik, maka PKS saat itu mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Tentu yang jadi pertanyaan adalah mengapa Jakarta tetap sebagai ibu kota negara? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, argumen historis. Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Dan juga peristiwa-peristiwa bersejarah bangsa lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota kita abaikan dalam rangka nation and character building. Alasan kedua adalah argumen pembangunan. Kami sepakat bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Namun memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan itu argumen yang tidak tepat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Caimin berujar PKB akan tetap mendukung ibu kota negara IKN pindah dari DKI Jakarta. Terlebih lagi pembangunan tradisinya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Jakarta sebagai ibu kota. Meski demikian ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik atau parpol. Sebelumnya Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan jika partainya memenangi pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap berada di DKI Jakarta. Yang merah tetap dilanjutkan. Menurutnya IKN akan dijadikan kota untuk pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya calon presiden yang diusung PKS dan PKB Anies Baswedan juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu 22 November 2023. Mulanya panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan. Anies mengatakan memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia.
bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan tersebut sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Sebelumnya, PKS berharap Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan IKN jika nantinya terpilih jadi Presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden Indonesia Baru merupakan suara PKS. Memilih enggan menanggapi sikap PKS. Menurut Gibran, sikap PKS yang menolak pemindahan ibu kota merupakan sebuah masukan. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Senin 27 November. Gibran hanya mengatakan bahwa masukan itu diterima untuk ditampung. Sementara itu, partai pengusung Gibran yakni Gerindra mengatakan PKS bisa mengubah undang-undang mengenai IKN jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan jika Gerindra bertekad untuk melanjutkan proyek IKN. Hal itu karena IKN merupakan program yang sudah berkelanjutan. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diakan serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru Jakarta sebagai ibu kota jika Anies terpilih jadi presiden. Berbeda dengan kubu Anies, Ganjar justru berjanji akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 27 November. Menurut Ganjar, undang-undang IKN sudah disepakati, sehingga seluruh pejabat wajib untuk melaksanakannya. Ganjar juga memberikan jawaban serupa saat ditanya soal setuju atau tidak jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin ibu kota Republik Indonesia ke IKN. Caimin mengatakan PKB akan tetap mendukung Ibu Kota Republik Indonesia Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan. Ia tidak sependapat dengan PKS yang 24. Sementara itu terkait penolakan PKS, Caimin menilai hal itu wajar dan merupakan otoritas partai politik. Sebelumnya, PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Syaihu berharap Anies menolak pemindahan ibu kota ke IKN jika menang Pilpres 2024. PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024. Meski demikian, Syaihu menyebut partainya tidak akan menghentikan pembangunan IKN 24. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November. Menurut Syaihu, keinginan pembatalan IKN itu merupakan suara dari PKS yang diharapkan bisa diakomodir oleh Anies. Syaihu menerangkan aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar beserta partai-partai di Koalisi Perubahan. Ia menegaskan PKS berjanji akan berupa Pileg 2024 mendatang. Meski tak setuju dengan pemindahan ibu kota, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN. Di sisi lain, Partai Demokrat bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani.
Menurut Kamhar, pembatalan IKN jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Jokowi justru menciptakan ketimpangan dengan daerah lain. Pernyataan itu disampaikan oleh 2 November. Menurut Anies, pembangunan IKN tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan. Pembangunan IKN itu justru menimbulkan masalah baru di Indonesia. Hal itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo Kamis 23 November. Pembangunan IKN. Juru bicara Anies Baswedan, Zulfikar Amir, tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di dunia. Lanjutnya, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Karena itu dianggapnya bukan membangun ibu kota baru yang mestinya dilakukan. Ke Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan, namun justru membuat ketimpangan dengan daerah sekitar. Strategi pemerataan yang akan dilakukan melalui pembangunan setidaknya 14 kota di Indonesia. Kota kecil ini akan dibangun menjadi kota menengah, Makassar, Manado, dan sebagainya. Pembangunan urban ini mencakup 3 infrastruktur, yakni transportasi publik, sistem pengelolaan air, dan perumahan. Zulfikar menambahkan, pembangunan perkotaan seluruh Indonesia ini akan diselaraskan dengan program reindustrialisasi. Pemerintah Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di wilayah urban seluruh Indonesia. Dengan program urbanisasi dan reindustrialisasi yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, menurutnya Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih merata dan setara, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo menanggapi penolakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Penolakan itu sebelumnya disampaikan oleh partai yang tergabung dalam koalisi Anies Baswedan, yakni PKS. Menurut Jokowi, pernyataan tersebut boleh-boleh saja, namun ia mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana? ketimpangan Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa, sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga harapan itu. Jadi juga yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Saya kira arahnya ke sana, tapi ini kan memang tidak sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang.
Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan itu, hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel dan merasakan betul kondisi perpolitikan saat ini cerminan masa Orde Baru. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab. Sekretaris yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 20 rekaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Berharap aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak mau pindah ke itu IKN. berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. Berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa di sisi lain pihak istana melalui terhadap proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya. 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik
pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Pak, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelan Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada rekaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani
dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide Pak, ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan Pak, gimana itu? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58%. Dan ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik persen ada di Pulau Jawa. Yang 17.000. Yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syahiku menilai DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia. Ahmad Syahiku mengatakan sejak awal partainya menolak RUU IKN. PKS bersikukuh agar DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. PKS pun dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara ke kawasan Kalimantan. Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Syahiku dalam acara kick-off kampanye nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November 2023. Antaranya terkait dengan sejarah. Yang menuturkan bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan, pertimbangan yang penting sebelum memindahkan ibu kota. Menurut Syahiku, nilai-nilai historis bangsa tersebut tak mungkin diabaikan. Alasan kedua, diungkapkan Syahiku yakni terkait dengan di seluruh Indonesia. Namun demikian, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat. Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Syahiku berpandangan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antar generasi. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Sikap terhadap pemindahan ibu kota ini juga senada dengan adanya penolakan fraksi PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan di-stop, hanya saja ekonomi. Tentu kita dengan konsep, maksud kami hal yang dikatakan oleh Syahiku, konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang turut diusung PKS mengatakan Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024. Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para pak, juga dari mayoritas suara publik? Maka PKS saat itu mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Tentu yang jadi pertanyaan adalah mengapa Jakarta tetap sebagai ibu kota negara? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, argumen historis bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda, tentu aspek historis negara ini ditempatkan,
ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and character building. Alasan kedua adalah argumen pembangunan. Kami sepakat bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh kota. Sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan, itu argumen yang tidak tepat. Ketua Umum Partai Caimin berujar PKB akan tetap mendukung ibu kota negara IKN pindah dari DKI Jakarta. Terlebih lagi pembangunan tersebut juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan koalisinya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, di mana PKS menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota. Meski demikian, sebelumnya Presiden PKS bakal tetap berada di DKI Jakarta, yang menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota, salah satunya karena pertimbangan sejarah. Meski demikian, ia menekankan bahwa pembangunan IKN bakal PKB Anies Baswedan juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu 22 November 2023. Mulanya panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro mungkin alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidaklah tepat. Menurut Anies, jika ingin kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan tersebut sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Sebelumnya, PKS berharap Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan IKN jika nantinya terpilih jadi Presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu pada Minggu 26 November. Syaihu mengatakan pembatalan IKN jadi ibu kota Indonesia baru merupakan suara PKS. Ia berharap suara tersebut bisa diakomodir memilih enggan menanggapi sikap PKS. Menurut pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Senin 27 November. Gibran hanya mengatakan bahwa masukan itu diterima untuk ditampung. Sementara itu, partai pengusung Gibran yakni Gerindra mengatakan PKS bisa mengubah undang-undang mengenai IKN jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan jika Gerindra bertekad untuk melanjutkan proyek IKN. Hal itu karena IKN merupakan program yang sudah berkelanjutan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan banyak, bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru Jakarta sebagai ibu kota jika Anies terpilih jadi presiden. Berbeda dengan kubu Anies, Ganjar justru berjanji akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta
Jakarta, Senin 27 November. Menurut Ganjar, Undang-Undang IKN sudah disepakati. Ditanya soal setuju atau tidak jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan dan ibu kota Republik Indonesia ke IKN. Caimin mengatakan PKB akan tetap mendukung ibu kota Republik Indonesia pindah ke Indonesia Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan. Ia tidak sependapat dengan PKS yang menginginkan penolakan pemindahan ibu kota jika Anies Caimin menang Pilpres 2024. Sementara itu, sebelumnya PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Syaihu berharap Anies menolak pemindahan ibu kota ke IKN jika menang Pilpres 2024. Meski demikian, Syaihu menyebut partainya tidak akan menghentikan pembangunan IKN. PKS berharap upaya pemindahan Ibu Kota Nusantara atau IKN tidak dilanjutkan jika Anies Baswedan terpilih jadi Presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November. Menurut Syaihu, keinginan pembatalan IKN itu merupakan suara dari PKS yang diharapkan bisa diakomodir oleh Anies. Syaihu menerangkan aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar beserta partai-partai di Koalisi Perubahan. Ia menegaskan PKS Pileg 2024 mendatang. Meski tak setuju dengan pemindahan ibu kota, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN. Di sisi lain, Partai Demokrat menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS. Menurut Demokrat, pembatalan pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, pembatalan IKN susah terrealisasi karena sejumlah infrastruktur sudah terbangun. Sehingga jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan bahwa pembangunan IKN di era Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Rabu 22 November. Menurut Anies, pembangunan IKN tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan. Pembangunan IKN itu justru menimbulkan masalah baru di Indonesia. Hal itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo Kamis 23 November. Gibran menyampaikan dirinya bakal menerima masukan dari pembangunan IKN. Juru bicara Anies Baswedan, Zulfikar Amir, menyebut bahwa proyek IKN memiliki cacat logika. Alasannya, walaupun tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di dunia. Lanjutnya, pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Karena itu dianggapnya bukan membangun ibu kota baru yang mestinya dilakukan, tetapi membangun kota-kota yang sudah ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan, namun justru membuat ketimpangan dengan strategi pemerataan yang akan dilakukan melalui pembangunan setidaknya 14 kota di Indonesia. Kota kecil ini akan dibangun menjadi kota menengah dan kota menengah akan dibangun menjadi kota besar. Misalnya Medan, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan sebagainya. Pembangunan urban ini mencakup 3 infrastruktur, yakni transportasi publik, sistem pengelolaan air, dan perumahan. Zulfikar menasih, pemerintah Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di wilayah urban seluruh Indonesia. Dengan program urbanisasi dan reindustrialisasi yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, menurutnya Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih merata dan setara, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa. Presiden Joko Widodo menanggapi penolakan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara atau IKN. Menurut Jokowi, pernyataan tersebut boleh-boleh saja, namun ia mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris.
Di sisi lain, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Ya, itu berpendapat kan ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi, di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari dua hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilkada Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab.
yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024, Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden, Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Buat khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide Pak, ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak mau pindah ke itu IKN. berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. Rabu 29 November. Di sisi lain, pihak istana melalui Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana sebelumnya juga turut berkomentar terkait kritikan terhadap proyek IKN. Sama dengan Jokowi, Ari menanggapi santai kritikan tersebut. Ari menilai pernyataan itu disampaikan sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas dasar hukum undang-undang. Ya, itu ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana itu? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa, yang 17.000. Untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan jangka panjang. yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru.
Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku. Presiden Joko Widodo memberikan respon terkait kritikan Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa saat ini seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara soroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel dan merasakan betul kondisi perpolitikan saat ini cerminan masa Orde Baru. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Dan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Berharap pesta demokrasi ini semuanya kita jalani dengan damai, aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, ada salah satu parpol yang kampanyenya Ya, itu berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebal sentris, karena kita ingat dari 17.000 pulau yang kita miliki, 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi baru yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk, populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa. Yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk titik-titik pertumbuhan sehari 2 hari atau setahun 2 tahun jangka panjang. Presiden Partai Keadilan Sejahtera PKS Ahmad Syahiku menilai DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota negara Indonesia. Ahmad Syahiku mengatakan sejak awal partainya menolak RUU IKN. PKS bersikukuh agar DKI Jakarta tetap menjadi ibu kota negara. Perkara kick-off kampanye nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November 2023. Syahiku menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai ibu kota dari Indonesia dengan berbagai pertimbangan. Satu di antaranya terkait dengan sejarah. Ia menuturkan bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya pun dilahirkan di Jakarta. Syahiku berpandangan aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan ibu kota. Menurut Syahiku, nilai-nilai historis bangsa tersebut tak mungkin diabaikan. Alasan kedua, diungkapkan Syahiku yakni terkait dengan pembangunan. PKS pun memahami pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Namun demikian, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat.
Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Syahiku berpandangan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antar generasi. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan. Sikap terhadap pemindahan ibu kota ini juga senada dengan adanya penolakan fraksi PKS di DPR terkait pengesahan UU IKN. Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tidak akan di-stop. Hanya saja, setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Tentu kita dengan konsep, maksud kami hal yang dikatakan oleh Syahiku, konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang turut diusung PKS mengatakan Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Namun pemerataan tersebut bukan dengan pembangunan hanya di suatu kawasan. Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Kalimantan Timur, bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para pakar, juga dari mayoritas suara publik, maksahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Tentu yang jadi pertanyaan adalah mengapa Jakarta tetap sebagai ibu kota negara? Paling tidak ada berapa alasan. Yang pertama, argumen historis bahwa DKI akan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan juga peristiwa-peristiwa bersejarah. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan. Yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin. Kedua adalah argumen pembangunan. Kami sepakat bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Namun memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan itu argumen yang tidak tepat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Caimin berujar PKB akan tetap mendukung ibu kota negara IKN pindah dari DKI Jakarta. Terlebih lagi pembangunan tersebut juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan koalisinya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, di mana PKS menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota. Meski demikian, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik atau parpol. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan jika partainya memenangi pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap berada di DKI Jakarta. Meski demikian, ia menekankan bahwa pembangunan IKN bakal tetap dilanjutkan. Menurutnya, IKN akan dijadikan kota untuk pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya, calon presiden yang diusung PKS dan PKB Anies Baswedan juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Hal tersebut September 2023. Mulanya panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan. Anies mengatakan alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidaklah tepat. Menurut Anies, jika ingin memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia.
bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan tersebut sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming enggan menanggapi sikap PKS soal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebelumnya PKS berharap Anies Baswedan tak. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu pada Minggu 26 November. Syaihu mengatakan pembatalan IKN jadi Ibu Kota Indonesia Baru merupakan suara PKS. Memilih enggan menanggapi sikap PKS. Menurut Gibran, pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Senin 27 November. Gibran hanya mengatakan bahwa masukan itu diterima untuk ditampung. Sementara itu, partai pengusung Gibran yakni Gerindra mengatakan PKS bisa mengubah undang-undang mengenai IKN jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan jika Gerindra bertekad untuk melanjutkan proyek IKN. Hal itu karena IKN merupakan program yang sudah berkelanjutan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024. Dan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN, bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru. Partai koalisi Anies yakni PKS Jakarta sebagai ibu kota jika Anies terpilih jadi presiden. Berbeda dengan kubu Anies, Ganjar justru berjanji akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur dan IKN sudah disepakati. Sehingga seluruh ditanya soal setuju atau tidak jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan dan ibu kota Republik Indonesia ke IKN. Caimin mengatakan PKB akan tetap mendukung ibu kota Republik Indonesia pindah ke IKN. Pernyataan itu disampaikan Indonesia Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan 24. Sementara itu terkait penolakan PKS, Caimin menilai hal itu wajar dan merupakan otoritas partai politik. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Syaihu berharap Anies menolak pemindahan ibu kota ke IKN jika menang Pilpres 2024. PKS berjanji 2024. Meski demikian, Syaihu menyebut partainya tidak akan menghentikan pembangunan IKN. PKS berharap upaya pemindahan ibu kota Nusantara 24. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November. Menurut Syaihu, keinginan pembatalan IKN itu, Syaihu menerangkan aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar beserta partai-partai di Koalisi Perubahan. Ia menegaskan PKN. Di sisi lain, Partai Demokrat menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS. Menurut Demokrat, pembatalan pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, pembatalan IKN susah terrealisasi karena sejumlah infrastruktur sudah terbangun. Sehingga jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Capres bahwa pembangunan IKN Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Rabu 22 November. Menurut Anies, pembangunan IKN tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan.
pembangunan IKN itu justru menimbulkan masalah baru di Indonesia. Hal itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo Kamis 23 November. Pembangunan IKN. Juru bicara Anies Baswedan, Zulfikar Amir, tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, namun proyek IKN tidak akan memicu pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Dari pengalaman negara-negara maju yang mestinya dilakukan, tetapi membangun kota-kota yang sudah ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan, namun justru membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Dewan Pakar Timnas Amin ini menjelaskan program tersebut yang akan dilakukan Amin. Strategi pemerataan yang akan dilakukan melalui akan dibangun menjadi kota menengah dan kota menengah akan dibangun menjadi kota besar. Misalnya Medan, Palembang, Lampung, Banjarmasin, Makassar, Manado, dan sebagainya. Pembangunan urban ini mencakup 3 infrastruktur, yakni transportasi publik, sistem pengelolaan air, dan perumahan. Zulfikar menambahkan, pembangunan perkotaan seluruh Indonesia ini akan diselaraskan dengan program reindustrialisasi. Pemerintah Amin akan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor industri manufaktur di wilayah urban seluruh Indonesia. Dengan program urbanisasi dan reindustrialisasi yang dilakukan secara serentak seluruh Indonesia, menurutnya Indonesia akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih merata dan setara, khususnya di wilayah luar Pulau Jawa. Penolakan itu sebelumnya disampaikan oleh partai yang tergabung dalam koalisi Anies Baswedan, yakni PKS. Menurut Jokowi, pernyataan tersebut boleh-boleh saja, namun ia mengingatkan bahwa IKN sudah memiliki dasar hukum berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa di sisi lain pihak istana melalui koordinat proyek IKN. Sama dengan Jokowi sebagai janji politik jelang Pilpres. Pernyataan itu disampaikan Ari pada Selasa 28 November. Ari juga mengingatkan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Tidak ada undang-undangnya, sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan, Pak. Gimana? 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga penduduk populasi Indonesia ini 56% ada di Pulau Jawa. Yang 17.000, yang lainnya mestinya kan ada pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Ya. yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan Orde Baru.
Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 20 rekaman suara masyarakat. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara rapat banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Presiden kelima itu mengaku jengkel dan merasakan betul kondisi perpolitik. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Tanggapan itu disampaikan oleh Jokowi selesai menghadiri acara gerakan tanam pohon bersama di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu 29 November. Presiden Jokowi hanya tersenyum saat mendengar pertanyaan awak media soal tanggapan pernyataan Megawati. Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 November. Menurut Nusron, sistem Orde Baru terjadi jika adanya pembungkaman suara masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Orba. Buat khusus Pak dari Bapak supaya aman dan kondusif gitu Pak. Ya, kita laksanakan pesta demokrasi ini dengan kita bersama-sama. Aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap tersenyum dan gembira. Ya. Pak, terkait dengan ide Pak, ide kampanye kan ada kampanye juga yang menyatakan tidak mau pindah ke IKN apabila nanti terpilih. Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak mau pindah Ya, ke itu IKN. berpendapat kan boleh, menyampaikan opini kan silahkan, tetapi IKN itu sudah ada undang-undang. Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia. Dari 17.000 pulau yang kita miliki. Berupa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat ditemui di kawasan industri Pulau Gadung Rabu 29 November. Jokowi mengatakan bahwa pembangunan IKN bertujuan untuk mengalihkan konsep Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Di sisi lain, pihak istana melalui koordinator proyek IKN. Sama dengan sebagai janji politik kan bahwa proyek IKN telah disetujui mayoritas fraksi parpol di DPR RI. Selain itu, proyek IKN juga sudah memiliki dasar hukum undang-undang. Ya, ada undang-undangnya. Sudah ada undang-undangnya. Katanya itu menimbulkan ketimpangan Pak, gimana? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat, kita miliki 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik pertumbuhan ekonomi baru. Yang kita harapkan itu. Jadi juga yang 17.000, yang lainnya mestinya kan
ada Artinya, pemerataan. artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru, saya kira arahnya ke sana. Tapi ini kan memang tidak sehari 2 hari atau setahun 2 tahun, jangka panjang. Terima kasih. Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid membela Presiden Joko Widodo yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa di Taman Suara Masyarakat. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Nusron menegaskan agar jangan hanya karena Jokowi tidak mau dijadikan petugas partai, maka pihak terkait menuduh ada perilaku Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Seperti masa Orde Baru. Menurut Megawati, menjelang Pilpres 2024 pemerintah bersikap sewenang-wenang. Hal itu disampaikan Megawati dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Relawan Ganjar Mahfud Senin 27 November lalu. Megawati menyoroti banyaknya tindakan intimidasi yang dilakukan penguasa menjelang Pilpres 2024. Menanggapi kritikan dari ketua partainya, Jokowi hanya tersenyum. Tanggapan itu disampaikan oleh Jokowi selesai menghadiri acara Gerakan Tanam Pohon Bersama di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu 29 November. Pernyataan Megawati, Jokowi menyatakan enggan memberikan komentar terkait apa yang disampaikan oleh Megawati. Jokowi kemudian mengangguk dan menelungkupkan tangan ke depan untuk berpamitan kepada awak media dan menyudahi sesi tanya jawab yang dikritik oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Sebelumnya Megawati menyebut bahwa penguasa mulai menekan rakyat menjelang Pilpres 2024. Megawati mengungkapkan kejengkelannya dan menyebut bahwa penguasa saat ini merupakan cerminan masa Orde Baru. Menanggapi pernyataan Megawati, Nusron justru mempertanyakan siapa sosok yang dimaksud oleh Ketua Umum PDIP itu. Hal itu disampaikan oleh Nusron pada Selasa 28 Taman Suara Masyarakat. Sedangkan selama kepemimpinan Jokowi, masyarakat bebas berbicara secara luas. Nusron mencontohkan saat Jokowi dihina selama menjadi presiden tidak ada yang dipenjarakan. Menurutnya hal itu menandakan pemerintahan Jokowi berlangsung demokratis. Nusron mengatakan justru pihak yang berperilaku demikian adalah partai yang berkuasa saat ini, di mana partai tersebut punya banyak kursi di DPR dan menteri terbanyak di kabinet, Orba. Ia kemudian mempertanyakan siapa sosok yang sebenarnya menerapkan Orba. Berharap pesta demokrasi aman, penuh dengan senyum, penuh dengan kegembiraan. Silahkan adu gagasan, adu ide, tetapi dengan tetap
Ada salah satu parpol yang kampanyenya tidak Ya, tetapi IKN itu sudah ada undang-undangnya, Katanya itu menimbulkan ketimpangan Pak, gimana itu? Melahirkan ketimpangan baru. Justru kebalikannya, kita ini tidak ingin Jawa sentris, tapi ingin Indonesia sentris. Karena kita ingat 58% PDB ekonomi itu ada di Jawa. 58% dari 17.000 pulau yang kita miliki. 58% itu ada di Pulau Jawa. Sehingga kita ingin Indonesia sentris. Ada di pulau lain juga ada pertumbuhan ekonomi. Di pulau yang lain selain Jawa juga ada titik-titik persen ada di Pulau Jawa. Pemerataan. Artinya IKN itu untuk pemerataan. Pemerataan ekonomi, pemerataan penduduk, menumbuhkan sehari 2 hari atau setahun 2 tahun jangka panjang. Saiku mengatakan sejak awal partainya menolak RUU IKN pun dengan tegas menolak pemindahan ibu kota negara ke kawasan Kalimantan. Hal ini disampaikan Presiden PKS Ahmad Saiku dalam acara kick-off kampanye nasional PKS Road to Final 2024 di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November 2023. Antaranya terkait dengan sejarah. Yang menuturkan bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan peristiwa bersejarah lainnya pun dilahirkan di Jakarta. Saiku berpandangan aspek sejarah harus menjadi pertimbangan yang penting sebelum memindahkan ibu kota. Menurut Saiku, nilai-nilai historis bangsa tersebut tak mungkin diabaikan. Alasan kedua, diungkapkan Saiku yakni terkait di seluruh Indonesia. Namun demikian, memindahkan ibu kota untuk melakukan pemerataan pembangunan dinilai tidak tepat. Alasan terakhir yakni terkait keberlanjutan. Saiku berpandangan pembangunan yang dijalankan harus memiliki dimensi antar generasi. Hal ini penting demi keberlanjutan melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. PKS menolak pemindahan ibu kota negara dari DKI Jakarta ekonomi. Tentu kita dengan konsep, maksud kami hal yang dikatakan oleh Saiku. Konsep green economy karena memang di sana adalah paru-paru Indonesia dan diakui sebagai paru-paru dunia. Sementara itu calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang turut diusung PKS mengatakan Indonesia butuh pemerataan pertumbuhan. Namun pemerataan tersebut bukan dengan pembangunan hanya di suatu kawasan. Salah satu rekam jejak PKS di parlemen yang paling krusial bagi masa depan bangsa dan akan menjadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada pemilu tahun 2024 adalah tentang isu pemindahan ibu kota negara. Pemerintah mengajukan RUU IKN memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur. Bagaimana sikap PKS setelah mendengarkan aspirasi dari para tokoh masyarakat, dari para pakar, dari akademisi, dari aktivis lingkungan, dan juga dari mayoritas suara publik, maka PKS saat itu mengambil sikap untuk menolak disahkannya RUU IKN. PKS memandang bahwa DKI Jakarta tetap layak sebagai ibu kota negara. Tentu yang jadi pertanyaan adalah mengapa Jakarta tetap sebagai ibu kota negara? Paling tidak ada beberapa alasan. Yang pertama, argumen historis. Bahwa DKI Jakarta tempat di mana Insinyur Soekarno-Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah Pemuda dan juga peristiwa-peristiwa bersejarah bangsa lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan. Yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and character building.
Alasan kedua adalah argumen pembangunan. Kami sepakat bahwa pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia. Namun memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan itu argumen yang tidak tepat. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Muhaimin Iskandar alias Caimin masih mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Caimin berujar PKB akan tetap mendukung Ibu Kota Negara IKN pindah dari DKI Jakarta. Terlebih lagi pembangunan tersebut juga sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Sikap Caimin berbeda dari rekan koalisinya Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, di mana PKS menyatakan menolak IKN dan akan tetap mempertahankan DKI Jakarta sebagai ibu kota. Meski demikian, ia menghormati pendapat PKS dan menyebutnya sebagai hak partai politik atau parpol. Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syahiku mengatakan jika partainya memenangi pemilu 2024, maka ibu kota bakal tetap berada di DKI Jakarta. Yang menganggap DKI Jakarta masih layak menjadi ibu kota, salah satunya karena pertimbangan sejarah. Meski demikian, ia menekankan bahwa pembangunan IKN bakal tetap dilanjutkan. Menurutnya, IKN akan dijadikan kota untuk pertumbuhan ekonomi baru. Sebelumnya, calon presiden yang diusung PKS dan PKB Anies Baswedan juga sempat mengkritik pemindahan ibu kota ke IKN Nusantara hanya akan menimbulkan ketimpangan baru. Hal tersebut disampaikan Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah pada Rabu 22 November 2023. Mulanya panelis yang merupakan peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN Profesor Siti Zuhro mempertanyakan apakah pembangunan IKN prospektif untuk Indonesia di masa depan. Anies mengatakan alasan pemerintah saat ini membangun IKN sebagai upaya pemerataan tidaklah tepat. Menurut Anies, jika ingin memeratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan, karena membangun satu kota di tengah hutan tersebut sesungguhnya menimbulkan ketimpangan baru. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming enggan menanggapi sikap PKS soal Ibu Kota Nusantara atau IKN. Sebelumnya PKS berharap Anies Baswedan tak melanjutkan upaya pemindahan IKN jika nantinya terpilih jadi Presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syahiku pada Minggu 26 November. Syahiku mengatakan pembatalan IKN jadi Ibu Kota Indonesia baru merupakan suara PKS. Ia berharap suara tersebut bisa diakomodir oleh Anies Baswedan. Ditemui secara terpisah, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming memilih enggan menanggapi sikap PKS. Menurut Gibran, sikap PKS yang menolak pemindahan ibu kota merupakan sebuah masukan. Pernyataan itu disampaikan Gibran di Jakarta Pusat pada Senin 27 November. Gibran hanya mengatakan bahwa masukan itu diterima untuk ditampung. Sementara itu, partai pengusung Gibran yakni Gerindra mengatakan PKS bisa mengubah undang-undang mengenai IKN jika sudah menjadi penguasa. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad. Dasko menegaskan jika Gerindra bertekad untuk melanjutkan proyek IKN. Hal itu karena IKN merupakan program yang sudah berkelanjutan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo berjanji melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara IKN di Kalimantan Timur. Ganjar menegaskan setiap pejabat wajib melaksanakan peraturan perundang-undangan yang sudah disepakati. Dalam hal ini terkait proyek IKN karena telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN. Ganjar memberikan jawaban serupa ketika ditanya terkait setuju atau tidak apabila IKN dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Sebelumnya, calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengkritik keras proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur yang diinisiasi oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut Anies Baswedan, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan pembangunan di Indonesia tidak tepat. PKS yang merupakan partai pengusung Anies juga berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota apabila memenangkan pemilu 2024.
Meski menolak pemindahan ibu kota, PKS memastikan pembangunan yang sudah berjalan di IKN tak akan di-stop. Hanya saja setelah selesai dibangun, kawasan IKN akan diubah fungsinya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Merespon hal tersebut, Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menghormati gagasan dan harapan PKS tersebut. Menurutnya masih ada cara untuk melakukan revisi undang-undang terkait program pembangunan IKN jika didukung kekuatan mayoritas di parlemen dan atau pemerintahan. Hanya saja Kamhar mengingatkan bahwa semua itu tak mudah untuk direalisasikan. Capres Ganjar Pranowo menanggapi kritikan yang dilontarkan Anies Baswedan soal pembangunan ibu kota Nusantara. Sebelumnya Anies mengkritik keras proyek pembangunan IKN yang diinisiasi pemerintahan Jokowi. Menurut Anies, alasan pemerintah membangun IKN untuk pemerataan tidak tepat. Anies menilai pembangunan IKN itu justru akan menimbulkan ketimpangan baru. Partai koalisi Anies yakni PKS bahkan berjanji akan membatalkan pemindahan ibu kota. PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika Anies terpilih jadi presiden. Berbeda dengan kubu Anies, Ganjar justru berjanji akan melanjutkan proyek IKN di Kalimantan Timur. Pernyataan itu disampaikan Ganjar di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin 27 November. Menurut Ganjar, undang-undang IKN sudah disepakati, sehingga seluruh pejabat wajib untuk melaksanakannya. Ganjar juga memberikan jawaban serupa saat ditanya soal setuju atau tidak jika ibu kota dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Cawapres dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Caimin tak setuju dengan yang disampaikan oleh PKS soal penolakan pemindahan ibu kota Republik Indonesia ke IKN. Caimin mengatakan PKB akan tetap mendukung ibu kota Republik Indonesia pindah ke IKN. Pernyataan itu disampaikan Caimin seusai menghadiri rapat koordinasi penegakan hukum terpadu Bawaslu Republik Indonesia Senin 27 November. Caimin menegaskan PKB yakin bahwa Undang-Undang IKN harus dilaksanakan. Ia tidak sependapat dengan PKS yang menginginkan penolakan pemindahan ibu kota jika Anies Caimin menang Pilpres 2024. Sementara itu terkait penolakan PKS, Caimin menilai hal itu wajar dan merupakan otoritas partai politik. Sebelumnya PKS berharap capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan tidak melanjutkan pemindahan ibu kota. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu. Syaihu berharap Anies menolak pemindahan ibu kota ke IKN jika menang Pilpres 2024. PKS berjanji akan mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024. Meski demikian, Syaihu menyebut partainya tidak akan menghentikan pembangunan IKN. PKS berharap upaya pemindahan ibu kota Nusantara atau IKN tidak dilanjutkan jika Anies Baswedan terpilih jadi presiden 2024. Pernyataan itu disampaikan oleh Presiden PKS Ahmad Syaihu di Depok, Jawa Barat pada Minggu 26 November. Menurut Syaihu, keinginan pembatalan IKN itu merupakan suara dari PKS yang diharapkan bisa diakomodir oleh Anies. Syaihu menerangkan aspirasi ini akan didiskusikan dengan Cawapres Muhaimin Iskandar beserta partai-partai di Koalisi Perubahan. Ia menegaskan PKS berjanji akan berupaya mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota jika nantinya menang di Pileg 2024 mendatang. Meski tak setuju dengan pemindahan ibu kota, PKS tak akan menghentikan pembangunan IKN. Di sisi lain, Partai Demokrat menanggapi apa yang disampaikan oleh PKS. Menurut Demokrat, pembatalan pemindahan ibu kota bukan hal yang mudah. Pernyataan itu disampaikan oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, pembatalan IKN susah terrealisasi karena sejumlah infrastruktur sudah terbangun. Sehingga jika hendak dibatalkan, maka perlu dikalkulasi secara cermat dan seksama. Capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritik pemerintah soal pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Anies mengatakan bahwa pembangunan IKN di era pemerintahan Jokowi justru menciptakan ketimpangan dengan daerah lain. Pernyataan itu disampaikan oleh Anies dalam acara Dialog Terbuka Muhammadiyah. Acara tersebut digelar di Universitas Muhammadiyah Surakarta atau UMS Rabu 22 November. Menurut Anies, pembangunan IKN tidak selaras dengan keinginan untuk menciptakan pemerataan.
Pembangunan IKN itu justru menimbulkan masalah baru di Indonesia. Saat dimintai tanggapan terkait pernyataan Anies itu, Gibran memilih tidak mau. Gibran ogah menanggapi kritikan Anies soal IKN. Hal itu disampaikan Gibran di Balai Kota Solo Kamis 23 November. Gibran menyampaikan dirinya bakal menerima masukan dari semua pihak saat menjadi wakil presiden nanti, termasuk kritikan mengenai pembangunan IKN. Juru bicara Anies Baswedan, Zulfikar Amir, menyebut bahwa proyek IKN memiliki cacat logika. Alasannya, walaupun tujuannya baik, yakni untuk melakukan pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, namun proyek IKN tidak akan memicu pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Dari pengalaman negara-negara maju di dunia, lanjutnya pemerataan pembangunan tidak berkolerasi dengan lokasi ibu kota. Karena itu dianggapnya bukan membangun ibu kota baru yang mestinya dilakukan, tetapi membangun kota-kota yang sudah ada di seluruh Indonesia. Sebelumnya dalam acara dialog terbuka Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, Anies menegaskan pembangunan IKN tidak akan menghasilkan pemerataan, namun justru membuat ketimpangan dengan daerah sekitarnya. Dewan Pakar Timnas Amin ini menjelaskan program tersebut yang akan dilakukan Amin. Strategi pemerataan yang akan dilakukan melalui pembangunan setidaknya 14 kota di Indonesia.